Salma mengusir Dinda dari kafe kubu dan ogah untuk rujuk dari William apapun yang terjadi. Halo semua, apa kabarnya? Balik lagi sama Mimin. Pada video kali ini kita akan bahas kembali alur cerita untuk episode malam ini. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Ayo, siapa yang kesel, gemes, pengen nyubit Dinda di episode kemarin? Coba boleh komen di bawah. Wah, Dinda ini emang real pelakor ya teman-teman. Yang galaunya William, yang mikirin perasaannya adalah si Dinda ini. Ngerasa kayak milikin William, ngerasa berhak atas sakit hatinya William, membuat Dinda ngatur-ngatur Salma. Dipikir disuruh rujuk segampang itu kali ya teman-teman. Udah tahu jelas berselingkuh, bohong bertahun-tahun aja, masih ngarap dimaafin. Udah bagus diceraikan. Dan masih mau lagi Salma buat ngomong sama William, dan masih mau Salma tuh untuk nyapa Dinda. Harusnya tuh hukumannya jauh lebih jahat dari itu. Tapi kita semua tahu Salma ini orangnya baik. Bagi Salma, asalkan William menjauh dari kehidupannya, Salma bisa hidup sendiri tanpa diganggu siapapun, termasuk William dan juga Dinda, itu udah cukup. Makanya Salma gak mau ambil ribet. Berbeda dengan Dinda yang ngerasa ngasih surat resign kepada Salma, merasa kalau ini akan berbuah hasil dengan bikin Salma rujuk. Oh, tentu tidak. Emang dasar pelakor teman-teman, yang gak William, gak Dinda nih bikin masalah terus. Tapi walaupun begitu teman-teman, tentu ini terus terang aja gak akan menghentikan Dinda untuk terus nyamperin Salma. Begitupun halnya dengan William. Ya entah kenapa, karena William ini tuh sering ketemu Ridwan, ketemu lagi ada momennya bersama dengan Dinda. Dan di masa kesendirian William ini menghadapi rasa galaunya, bikin William tuh ngerasa kalau hukuman yang Salma berikan dengan bercerai itu adalah hukuman yang terlalu berat. Jadi akan ada masa di mana di episode malam ini William tuh ngerasa kalau Salma tuh terlalu jahat bagi William. Salma benar-benar gak mikirin gimana perasaannya William. Padahal perselingkuhan William sama Dinda itu terjadi hanya sekali. Hanya sekali. Jadi begini teman-teman, itu tuh menurut William, sekali atau bahkan setengah, kalau udah berselingkuh ya berselingkuh aja. Salma, Mimin rasa udah ngomong cukup jelas ya ketika di acara private room tuh, ketika acara ulang tahunnya Salma, Mimin rasa itu udah cukup jauh lebih dari jelas untuk menjelaskan semuanya. Dan kenapa Salma ini sampai berpisah dan bercerai. Coba sekarang kita balik posisinya. Anggap aja yang selingkuh adalah Salma dan Argo. Coba menurut teman-teman, apakah William bakal seadem Salma atau sebaik Salma dengan cara cerai seperti itu? Gak mungkin. Gak mungkin. Waktu Salma hamil aja dituduh anaknya Argo, udah jelas-jelas anaknya William. Nih, dengerin lagi sekali lagi ya. Coba nih posisinya dibalik. Yang selingkuh adalah Salma sama Argo, bukan William sama Dinda. Coba, William bakal apain Salma? Habis Salma teman-teman. Argo sama bakal dihina, diviralin, dihancurin, direndahkan. Sama seperti dulu ketika William menuduh Argo ini ayah dari anak yang dikandung sama Salma. Di contoh momen itu aja kita udah bisa tahu karakteristik William tuh seperti apa. Giliran salah gak mau ngaku, tapi kalau udah berbuat salah, ketahuan, berharap dimaafin langsung. Dan dianggap semua masalah itu udah gak ada dan hilang gitu. Oh gak bisa dong. Makanya ini Mimin seneng sama keteguhan hatinya Salma. Kalau suami problematik seperti William ini, tinggalin aja, gak usah takut. Ngapain harus takut ya? Harus pusing mikirin perasaan William. Orang Williamnya aja gak pernah mikirin perasaannya Salma. Selingkuh kok disupport, aneh banget. Ya enggak lah, selingkuh tuh tetap salah. Mau gak sengaja, kayak mau mabuk, selingkuh ya selingkuh. Kan manusia tuh punya pilihan, milih selingkuh dan enggak. William pilih apa? Selingkuh. Malah bisa milih untuk enggak. Mabuk nih, kenapa gak pilih tidur aja? Sesimpel itu aja. Jadi jangan pernah dukung perselingkuhan apapun alasannya. Memang nih semua gara-gara si Dinda Kor nih, gak tau malu, ngerusak banget di rumah tangga orang. Mancing terus dari dulu sampai sekarang. Tetap aja teman-teman, tetap salah. Makanya itu hal yang paling disayangkan banget dari William. Sayang sekali. Andaikan saja momen itu gak pernah terjadi, maka semuanya akan baik-baik saja. Seperti Argo katakan di episode sebelumnya. Andaikan aja William mau jujur dari awal, mau menjadi diri sendiri dan gak egois, mungkin kesempatan William untuk bersama dengan Salma masih ada. Bayangin, kalau Argo jahat tuh,
Udah didempet terus tuh Salma, dideketin terus Salma. Ini enggak. Argo nggak deketin Salma pun juga sebagai teman, sebagai sahabat. Bahkan Salma juga sampai bilang, terima kasih ya Ar. Tahu kapan maju dan kapan mundur. Itulah definisi pengertian yang sebenarnya. Coba William dan juga Salma, ini fakta ya, kita bicara fakta aja, nggak perlu hoax. Coba lihat Salma sama William. William yang ngatur semua segimana Williamnya. Ujung-ujungnya bikin Salma nggak nyaman. Dipikir dikasih kado setiap hari bakal bikin Salma nyaman, enggak juga. Mobil mahalnya William buat Salma aja dibalikin teman-teman. Karena Salma tahu nggak berharga semua itu. Ketika rumah tangga nih, memang ekonomi nomor pertama ya, tapi kepercayaan, rasa nyaman, rasa aman, ketenangan batin tuh nomor utamanya. Karena uang tuh sama-sama bisa dicari. Bahkan Salma aja gak pernah ngomongin uang ketika bersama William. Tentu selain Williamnya tuh kaya raya banget ya. Tapi Salma tahu yang dibutuhin Salma tuh ya kasih sayang aja. Karena Salma gak pernah bisa dapetin itu di keluarganya. Karena dari kecil ngeliat orang tuanya berantem dan lain sebagainya macamnya. Ternyata nikah sama William malah bawa sial nih. Jadi nyesal kan Salma sekarang. Sedih loh teman-teman karena gini. Sekarang tuh Salma sayang banget sama William ya. Gak bisa dipungkiri. Mencintai William dari seorang istri kepada seorang suami. Bahkan ketika berpisah pun juga rasa itu tuh gak bisa hilang juga begitu saja. Meskipun udah sah bercerai nih misalnya ya, Salma dan William di minggu depan mungkin perceraiannya akan usai, akan rampung perceraiannya. Tapi gak akan pernah bikin Salma tuh gak cinta. Tetap ada rasa itu teman-teman. Karena memang karena secinta itu Salma tuh berharap lebih loh sama William. Makanya kenapa Salma minta cerai, karena sekecewa itu. Kenapa nggak jujur? Makanya nih di episode kemarin ketika Dinda datang, Salma marah-marah tuh kenapa? Karena Salma tuh ngerasa Dinda ini tuh dan William udah tahu berselingkuh tapi masih pengen disupport. Sama kayak penonton di sini yang masih support perselingkuhan. Yaitu sih masing-masing ya, cuman maksudnya kalau perselingkuhan tuh udah fatal teman-teman. Makanya ada yang komen kan waktu itu beberapa hari ke belakang tuh kayak, duh ada yang ibunya diselingkuhin, ayahnya diselingkuhin, temannya diselingkuhin. Dampaknya sebesar itu loh teman-teman. Jadi memang ya intinya gini, kalau William setia gak akan selingkuh, udah itu aja. Kalau William sayang sama Salma, gak pengen Salma terluka, gak mungkin sampai KDRT, udah itu aja. Sesimpel itu aja. Sesimpel itu udah. Gak usah dibahas lagi debat. Kenapa William gini, kenapa Argo begini, kenapa Salma begitu. Udah, sampai di situ aja. Dan itu pun sudah cukup ya teman-teman, lebih dari cukup. Salma pun juga ngoceh terus nih di episode besok kepada Dinda dan juga William. Pokoknya ogah buat rujuk apapun yang terjadi. Dan menurut Mimi ini sebuah kesempatan, sebuah keputusan yang sangat bagus dari Salma. Karena memang Salma harus setegas ini. Jadi William dan Dinda pun juga jangan pernah nyalain Salma kalau Salma terlalu jahat sekarang ya. Orang kalian berdua yang berselingkuh udah tahu salah kok nggak mau dapat hukumannya, aneh banget teman-teman. Bener-bener aneh. Terima dong konsekuensinya. Udah selingkuh di belakang, tukang bohong, Lilia aja nggak diakuin sebagai anaknya, malah sempat mau diadopsi supaya rasanya aman seumur hidup. Gila tuh William teman-teman. Dinda pun juga sama, makanya good job buat Salma. Kalau kata Jisoo fighting, semangat, genbate, karena memang ini berat. Godaan akan semakin kencang, gak bisa dipungkiri teman-teman. Dinda William akan selalu mengancam Salma untuk bisa rujuk, tapi at least Salma bisa bertahan karena ada Jisoo, Argo yang selalu mengingatkan. Karena mau gimana pun juga semuanya udah berbeda. Anggap nih ya, anggap aja William sama Salma rujuk. Coba menurut teman-teman deh, kita ngobrol bareng-bareng, sharing di kolom komentar. Apakah akan bikin Salma bahagia atau William bahagia? Nggak akan. Balik nih, Salma nggak akan kayak dulu. Pasti dingin sama William, dan William bingung ngadepin Salma yang dingin. Jadi ujung-ujungnya dua-duanya nggak bahagia. Jadi nggak win-win solution. Jadi sekarang tuh adalah memang harus berpisah. William jalani hidupnya sendiri-sendiri, Salma pun juga demikian. Karena menikah pun Salmanya nggak bahagia, Williamnya pun juga sama. Terpaksa bahagia, terpaksa nutupin perselingkuhannya demi terlihat bahagia di depan orang lain. Inilah manusia manipulatif teman-teman. Makanya sedih ya, aduh sayang banget Will. Karena di luar, kalau nggak KDRT aja sama manipulatif dan nggak selingkuh, wah udah perfect banget William ini. Tapi apapun itu rasanya sudah menjadi bubur. Good job buat Salma karena mampu ngusir tampar Dinda. Karena memang kalau pelakor kayak Dinda nggak usah didengerin, tampar aja. Karena ya apa, nggak valid juga omongannya.
Yang istrinya siapa? Yang riweuhnya siapa? Dinda ini tuh nggak sadar apa ya kalau dia ini pelakor. Kok bisa gitu loh nyuruh-nyuruh Salma buat rujuk? Padahal yang punya perasaan Salma, yang ngerasain juga Salma. Tapi ya sudahlah, kita lupakan saja Dindakor karena kita akan terus melihat Salma yang happy, Argo yang bisa bikin Salma happy, Jisoo pun juga sama. Jadi Salma bisa melewati hari-hari dengan sangat baik. Dan tentu saja kita akan menyaksikan bagaimana proses persidangan William dan juga Salma untuk sidang perceraian. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi, dadah.